Politisasi dalam agama, khususnya dalam umat Islam, sebenarnya sudah mulai terlihat di hari-hari terakhir sang Nabi, di mana di antara sahabat dan sahabat maupun antara sahabat dan keluarga Nabi sudah berusaha saling berebut pengaruh dan simpati sang Nabi saat terakhir Nabi menghembuskan napas terakhirnya. Bahkan dicatat dalam sejarah Islam bahwa ada satu tragedi yang disebut dengan kasus pena kertas, di mana saat itu Nabi meminta untuk dibawakan pena dan kertas supaya Nabi menuliskan sebuah wasiat yang mana siapapun berpegang pada wasiat itu nantinya tidak akan tersesat setelah kepergian Nabi. Namun sayangnya, sahabat-sahabat dan keluarga yang hadir bukannya memenuhi permintaan Nabi, tapi malah saling berebut satu sama lain, saling ribut di ruangan pembaringan Nabi. Salah satu keresahan yang mungkin akan terus berulang dalam pemilu dan termasuk di pemilu 2024 ini adalah bagaimana demokrasi berjalan dengan penuh sentimen, sebuah seremoni demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa ke depan ini tidak akan terlepas dari istilah yang akrab di kalangan masyarakat, yaitu politisasi agama, terutama dari kalangan umat Islam sebagai masyarakat mayoritas di negeri ini. Nah, bagaimana hal ini lahir dan apa yang melatar belakanginya? Apa dampak dari politisasi agama ini? Dalam video ini kita akan membahasnya. Sebab itu, nonton video ini sampai habis. Mari kita bahas. Dalam kalangan umat Islam, politik adalah sesuatu yang sah dan tidak ada larangannya. Bahkan jika politik diartikan sebagai seni dan strategi untuk memenangkan pertarungan, baik pertarungan logika maupun pertarungan perang fisik, maka Nabi Muhammad SAW juga melakukannya. Nabi dalam menyebarkan Islam dan memenangkan perang yang dilaluinya tidak lepas dari strategi dan seni yang ciamik. Sejarawan mencatat bahwa Nabi dalam menyebarkan Islam dibagi dalam dua periode, yaitu periode di Mekah dan di periode di Madinah. Di Mekah, Nabi berfokus menyebarkan dasar-dasar tauhid dan kemuliaan akhlak, dan kepindahannya ke Madinah dengan entitas yang lebih besar, Nabi mengurusi hal yang lebih besar, yaitu mengurusi persoalan sosial dan persoalan politik. Salah satu strategi politik Nabi adalah strategi ukhuwah, yaitu menyatukan masyarakat yang plural, masyarakat yang berbeda antara pendatang dengan penduduk setempat. Kaum Muhajirin sebagai kaum pendatang dari Mekah dan kaum Ansar sebagai penduduk asli di Madinah disatukan oleh Nabi dalam tali persaudaraan. Nah, inilah bedanya politik Islam yang dijalankan oleh Nabi dengan politisasi agama yang dijalankan oleh orang-orang Islam setelah kepergian Nabi, termasuk politisasi agama yang terjadi di Indonesia saat ini. Nabi berpolitik untuk menyatukan umat Islam yang berbeda, sementara setelahnya politisasi Islam berjalan dan orang-orang Islam berpolitik untuk saling berebut kekuasaan yang pada akhirnya menghasilkan perpecahan. Politisasi dalam agama, khususnya dalam umat Islam, sebenarnya sudah mulai terlihat di hari-hari terakhir sang Nabi, di mana di antara sahabat dan sahabat maupun antara sahabat dan keluarga Nabi sudah berusaha saling berebut pengaruh dan simpati sang Nabi saat terakhir Nabi menghembuskan napas terakhirnya. Bahkan dicatat dalam sejarah Islam bahwa ada satu tragedi yang disebut dengan kasus pena kertas, di mana saat itu Nabi meminta untuk dibawakan pena dan kertas supaya Nabi menuliskan sebuah wasiat yang mana siapapun berpegang pada wasiat itu nantinya tidak akan tersesat setelah kepergian Nabi. Namun sayangnya, sahabat-sahabat dan keluarga yang hadir bukannya memenuhi permintaan Nabi, tapi malah saling berebut satu sama lain, saling ribut di ruangan pembaringan Nabi. Ada yang ingin memberikan apa yang Nabi minta, dan ada pula yang melarangnya dengan berkata, Nabi sedang sakit keras, kita sudah memiliki Al-Quran dan itu sudah cukup sebagai petunjuk. Dan akhirnya Nabi pun marah mendengar pertengkaran di antara mereka, dan Nabi mengusir mereka keluar dari ruangan Nabi. Seluruh rangkaian kisah kelam umat Islam setelah kepergian Nabi tidak bisa lepas dari peristiwa ini. Setelah Nabi benar-benar pergi, politisasi agama juga benar-benar sudah dimulai, di mana kaum Muhajirin dan kaum Ansar berebut kekuasaan di Saqifah Bani Sya'idah.
Saqifa adalah suatu tempat berbentuk teras yang dimiliki dan digunakan oleh suku-suku Arab untuk berkonsultasi, berkumpul, dan bermusyawarah mengambil sebuah keputusan. Sebuah tempat yang kemudian digunakan untuk berkumpulnya sebagian kaum muhajirin dan ansar setelah wafatnya Nabi, yaitu di teras Saqifa milik kaum Bani Sa'idah dari suku Khazraj, salah satu dari suku-suku utama yang tinggal di Madinah, yang sebelum kedatangan Islam, segala pertemuan diadakan di tempat tersebut. Akan tetapi setelah Islam datang dan Nabi hadir di kota Madinah, kurang lebih selama 10 tahun sampai saat Nabi wafat, secara praktis kegunaannya hilang dan kembali aktif saat berkumpulnya Muhajirin dan Ansar untuk menentukan penerus dan pengganti Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Menurut pandangan sebagian ahli sejarah, perkumpulan yang dilakukan komunitas Ansar hanya untuk menentukan hakim dan penguasa bagi kota Madinah. Tetapi dengan kedatangan beberapa orang Muhajirin ke dalam pertemuan tersebut, perbincangan beralih pada pembahasan mengenai penentuan penerus Nabi untuk kepemimpinan semua umat Islam, dan akhirnya Abu Bakar dibayat sebagai khalifah kaum muslimin. Menurut sumber-sumber sejarah, selain Abu Bakar yang menjadi juru bicara kaum Muhajirin, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga hadir di Saqifa. Menurut tulisan para sejarawan, pemilihan Abu Bakar tidak diterima secara umum. Setelah peristiwa ini, Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, dan lain-lain seperti Fad dan Abdullah, putra-putra Abbas, paman Nabi, dan juga para sahabat Nabi yang terkenal seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Ghifari, Mikdad bin Amr, dan Subair bin Awam, termasuk dari orang-orang yang memprotes pengadaan Dewan Syuro di Saqifa. Sementara kelompok Muhajirin dan Ansar yang hadir di sana termasuk sahabat dan Abu Bakar melegitimasi kedaulatan dan kekhalifahan yang dipilih di sana. Nah, inilah awal mula politisasi agama berlangsung, di mana semua pihak merasa benar dan merasa berhak untuk memimpin dengan mengajukan dalil-dalil agama pendukung masing-masing. Bahkan beberapa, kalau tidak dikatakan semuanya, berdalil bahwa ini demi keberlangsungan agama Islam, ini demi kepentingan Islam. Namun, faktanya dalam berjalannya sejarah Islam, tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan utama dari perebutan kekuasaan di Saqifa adalah untuk kepentingan kelompok masing-masing. Seluruh rangkaian politik umat Islam dan politisasi agama selanjutnya hingga yang terjadi saat ini itu tidak bisa lepas dari sejarah yang terjadi di awal-awal kepergian Nabiullah Muhammad SAW. Aturan-aturan dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran diubah sesuai dengan kepentingan kelompok masing-masing. Khalifah Abu Bakar diangkat melalui musyawarah, kemudian Khalifah Umar diangkat melalui penunjukan langsung, kemudian pengangkatan Khalifah Utsman dilakukan melalui penunjukan perwakilan, hingga pada akhirnya sampai ke Muawiyah yang menunjuk langsung anaknya sebagai pengganti. Begitupun aliran-aliran radikalis mulai bermunculan di mana-mana, dan salah satu yang paling terkenal adalah kaum Khawarij yang tidak segan-segan memberikan titel kafir kepada orang-orang yang berbeda pandangan darinya. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh karena dia tetap pada pendirian bahwa persatuan umat Islam lebih penting sebagaimana Rasulullah SAW perjuangkan semasa hidupnya. Namun Khawarij yang merasa dirinya paling benar tidak peduli hal itu. Pokoknya siapa yang berbeda dari penafsirannya maka ia kafir, bahkan wajib untuk dibunuh. Diakui atau tidak, warisan-warisan dari masa lalu ini berperan penting dalam perjalanan sejarah Islam dan politik Islam, bahkan terpelihara hingga saat ini, sehingga tidak mengherankan ketika ada orang atau sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran semaunya untuk kepentingan politik, tidak segan-segan mengatakan bahwa yang tidak sependapat dengannya adalah sesat dan kafir. Inilah yang harus dipahami oleh rakyat Indonesia, terutama umat muslim, bahwa sejarah-sejarah kelam politisasi agama itu sudah ada sejak dahulu dan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Sehingga harapannya dengan memahami sejarah politik Islam dan bagaimana politisasi agama ini menimbulkan perpecahan, kita tidak termakan oleh propaganda dan dogma-dogma yang ingin merusak ukhuwah umat Islam dan rakyat Indonesia. Sebab politik Islam dan politisasi agama adalah dua hal yang berbeda. Politik Islam bertujuan membangun persatuan dan persaudaraan, sementara politisasi agama bertujuan untuk memenuhi kepentingan kelompok dan golongannya masing-masing, dan tak peduli apakah akan terjadi perpecahan di umat Islam maupun terhadap rakyat Indonesia.
Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini biar kita bisa ketemu pada video-video selanjutnya.